Saya memang mau menjauh dari panggung itu karena saya kepanasan di situ. Apalagi dekat Pak Lanyala, dia selalu menyala sehingga panas terus matanya. Lanyala, Refli, Ibong, Faisal, semuanya memproduksi panas pikiran. Tapi ada seseorang yang bahkan diberi mandat sebagai kepala negara, kepalanya tidak memproduksi pikiran. Diskusi hanya mungkin terjadi di antara orang yang memproduksi pikiran. Jadi ini penuh dengan merah putih, tapi ini bukan Satgas merah putih ya. Jadi teman-teman, tadi diterangkan oleh Faisal Basri bahwa seluruh figures, seluruh statistik yang dipromosikan oleh kekuasaan itu harus kita curigai karena nggak pernah dijelaskan metodologinya. Tidak pernah diterangkan apa artinya Gini rasio 0,38 itu artinya apa? Kan dianggap baik. 0,38 belum sampai ke 4. Kalau 1 itu artinya disparitas mutlak. Kita mau tahu sebetulnya yang dimaksud dengan Gini rasio itu apa? Tadi Pak Faisal Basri menerangkan itu mengukur pengeluaran bukan pendapatan gitu. Jadi sangat mungkin saya beri contoh nih, saya dosen, lalu ada petugas statistik tanya ke saya, Pak Rocky pendapatannya berapa? Saya bilang saya udah berhenti jadi dosen, maka pengeluaran Anda berapa Pak Rocky? Pengeluaran saya 10.000 rupiah per hari itu. Dia tanya kok hanya 10.000? Ya saya hanya makan pisang. Ya, karena saya suka naik gunung, saya hanya butuh pisang. Di dalam pisang ada mineral, ada protein, ada karbohidrat, ada air. Anda bawa pisang itu udah cukup, Anda jalan 5 jam tuh. Ada air di situ, ada karbohidrat di situ, ada mineral, ada protein tuh. Dan pisang. Oh, oke, masuk akal. Terus petugas itu pindah pada seorang yang ada di samping saya di sebuah kafe. Dia tanya, Anda pengusaha batubara, pengusaha sawit? Dia bilang, saya dua-duanya, pengusaha batubara, pengusaha sawit. Pengeluaran Anda berapa? Petugas statistik bertanya, dia bilang pengeluaran saya 10.000 rupiah. Petugas statistik bingung, kok 10.000? Oh iya, karena saya cuma disuruh makan vitamin C setiap hari oleh dokter. Yang lain nggak boleh makan tuh. Asam urat lah, asam otak lah. Jadi saya dan si oligarki sama pengeluarannya 10.000. Lalu orang itu, petugas BPS datang ke mahasiswa saya, dia tanya, namanya Sri, Mbak Sri, pengeluaran kamu berapa sebagai mahasiswa? 10.000 juga. Loh, kan mahasiswa mesti makan 3 kali sehari. Mahasiswa saya bilang begini, saya mengeluarkan 5.000 rupiah hanya untuk makan pagi. Petugas statistik tanya, lalu siang sama malam apa? Saya di promah. Itu menanggapan. Jadi dicatatlah oleh petugas statistik Rocky Gerung, pemilik sawit dan batubara, dan si mahasiswa sama-sama mengeluarkan 10.000 rupiah. Maka Gini rasionya 0. Karena itu spending kita tuh. Betul kan Pak Faisal? Tidak dihitung pemasukan, pendapatan. Dompet saya pasti lebih tebal dari mahasiswa saya, tapi dompet kita semua di sini gabung itu setipis kulit ari dibandingkan dengan dompet si pengusaha yang ekstra industri. Itu yang disebut ketidakadilan yang tadi digugat oleh keresahan kebangsaan. Oh sorry, sarasihan kebangsaan. Itu yang diterangkan tadi oleh Pak Lanyala. Bahwa kita mesti kembali pada desain dasar bangsa ini. Apa yang menyebabkan bangsa ini kok jadi kapitalistik? Karena bangsa ini merdeka dari imperialisme, junto kapitalisme. Kan original intent, asal usul dari konstitusi kita adalah anti imperialisme, anti kolonialisme, junto kapitalisme itu. Lalu kenapa sekarang disparitas itu berlangsung demikian jauh?
Kalau negara-negara yang kapitalis, ya memang dia melakukan akumulasi dengan menghisap sumber daya kita sejak 300 tahun yang lalu. Itu nggak ada soal. Tapi kita didesain untuk anti keserakahan. Kenapa kita jadi diserahkan? Itu yang menyebabkan Pak Lanyala pikirannya itu berapi terus. Karena ingin menyalakan akal sehat, ingin menyalakan keadilan, ingin menyalakan kebersamaan. Itu sebabnya kita menginginkan ada orang yang pindah dari sini ke istana supaya tahu apa artinya kemakmuran keadilan berdasarkan pengalaman penindasan kolonialisme. Jadi nanti suatu waktu kita akan minta Pak Lanyala tidak lagi menerangkan poin pikirannya di sini, tapi dalam pidato kenegaraan suatu waktu di 17 Agustus nanti. Masuk nggak provokasi saya? Jadi teman-teman sekalian, kita balik lagi pada keadaan hari ini. Kita coba bayangkan pemilu itu bisa jadi apa enggak gitu. Semua akal pikiran, kecerdasan, bahkan kecerdikan Refli Harun udah dia pertaruhkan di depan Mahkamah Konstitusi. Tapi nggak ada poin sama sekali cara Mahkamah Konstitusi menolak. Itu kayak kaset rusak diputar ulang itu. Yang bunyinya open legal policy, open legal policy, open legal policy, ngehek gitu. Kita nggak dengar ada argumen akademis dari Mahkamah Konstitusi. Padahal di dalam filsafat konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu dibekali oleh dua kemampuan, dua fakultas. Satu adalah menerima aduan publik, itu namanya judicial review. Yang kedua, aktif untuk mendengarkan keresahan publik, itu namanya judicial activism. Mestinya Mahkamah Konstitusi nguping keresahan mak-mak. Buat dompet mama itu tinggal 20.000 perak. Bahkan ya udah turun harganya sekarang 5.000 dalam 2 jam. Dan Mahkamah Konstitusi mesti mengawasi ketidakadilan yang disebabkan oleh penyelewengan hukum-hukum yang mengatur pembuatan kebijakan. Di dalamnya adalah tentang 20% itu. Mestinya Mahkamah Konstitusi kalau dia paham tentang judicial activism yang adalah hak primer dia bocorkan pada pers, dia bocorkan pada DPD bahwa silahkan kami akan terima Anda, kami support judicial review Anda. Itu kalau Mahkamah Konstitusi punya otak, menyalah pikirannya. Ini MK ini jadi mahkamah kedunguan, MK mahkamah kedunguan. Ya apalagi soal tadi itu. Jadi sekali lagi desain-desain awal dasar itu yang kita persoalkan dan kita pertimbangkan. Nah itu yang memungkinkan kita mempekerjakan kembali otak kita supaya ada harapan di masa depan. Tapi ini adalah harapan di masa depan. Makin lama kita makin ragu bahwa harapan itu bisa kita penuhi. Anda bayangkan misalnya tinggal 1,5 tahun menjelang pemilu, yang akan mengawasi ketertiban dan memberi rasa damai pada kita siapa? Polisi. Polisi lagi kacau. Ini bisa berantakan itu pemilu. Jadi sekali lagi bersiap-siap dengan keadaan yang terburuk. Tapi kita sebagai warga negara hanya ingin mengatakan bahwa kita ingin agar supaya negara ini diurus oleh orang yang berpikir. Terima kasih. Sebelum tanya jawab,